Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring Yogi Permadi dina pelajaran bahasa Sunda. Kali ini kita akan belajar tentang terjemahan materi bahasa Sunda kelas 10, namun hari ini saya akan menggunakan kata pengantar bahasa Indonesia dikarenakan saya bertugas di SMA Negeri 2 Indramayu yang notabene di Indramayu seluruh siswanya menggunakan bahasa Indramayu. Jadi tidak ada yang berbahasa Sunda. Maka dari itu kalau saya memaksakan menggunakan bahasa Sunda, otomatis siswa saya tidak akan terlalu paham atau tidak akan terlalu ngerti. Oke, hari ini kita akan belajar terjemahan. Apa sih terjemahan atau apa sih? Bagaimana sih cara menerjemahkan? Oke, nanti kita akan belajar ya. Lanjut saja. Nah, sebelum itu buat apa sih belajar terjemahan? Nah, di sini ada tujuan dari pengajaran belajar terjemahan. Setidaknya siswa dapat membedakan teks asal dan teks terjemahan, menyebutkan isi teks terjemahan, paham syarat-syarat terjemahkan, menyebutkan unsur-unsur bahasa dalam teks terjemahan, bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda atau sebaliknya dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesia. Langsung saja ke bahasan utama. Pedaran atau bahasan terjemahan atau narjamahkeun. Apa sih terjemahan? Naon sih terjemahan teh? Nah, terjemahan atau istilah terjemah teh asalna tina bahasa Arab, ari dina bahasa Inggris mah disebut translation. Istilah terjemah itu berasal dari bahasa Arab. Jika dalam bahasa Inggris disebutnya translation atau translate. Nah, terus naon bedana terjemahan jeung narjamahkeun? Apa bedanya terjemahan dan narjamah dan menerjemahkan? Nah, bedanya adalah kalau terjemahan nyaeta teks anu mangrupa hasil tina mindahkeun atau ngaganti bahasa sumber karena bahasa sejen, yaitu teks yang berupa hasil dari memindahkan atau mengganti bahasa asal dari bahasa asal ke bahasa lain. Sedangkan menerjemahkan atau narjamahkeun yaitu proses memindahkan atau mengganti bahasa asal ke bahasa lain. Jadi ari anu disebut terjemahan mah hasilna, sedengkeun narjamahkeun mah mangrupa prosesna. Terjemahan mah atau terjemahan itu hasilnya, sedangkan menerjemahkan adalah prosesnya. Lanjut. Nah, wanda terjemahan atau unsur-unsur terjemahan. Ada berapa sih unsur-unsur terjemahan atau jenis-jenis terjemahan? Wanda terjemahan atau jenis terjemahan ada 6. Nu kahiji interlinear, nu kadua formal, nu katilu dinamis, nu kaopat sadura, nu kalima budaya, nu kagenep otomatis. Nah, jenis terjemahan nu kahiji atau jenis terjemahan yang ke-1 adalah terjemahan interlinear. Terjemahan interlinear nyaeta terjemahan unggal kecap atau kata berdasar karena bahasa aslina. Ieu terjemahan teh pikeun mika nyaho, wangun jeung susunan kecap unggal baris. Terjemahan interlinear yaitu terjemahan tiap kata berdasarkan ke bahasa aslinya. Terjemahan ini untuk mengetahui bentuk atau wangun atau bangun dan susunan kata tiap baris. Nah, yang kedua terjemahan formal yaitu terjemahan biasa atau tradisional yang memindahkan bahasa naskah dari bahasa sumber bari teu merhatikeun kahususan bahasa sasaran, yaitu terjemahan biasa atau tradisional yang memindahkan bahasa naskah dari bahasa sumber sembari tidak memperhatikan kekhususan bahasa sasaran atau tujuan. Yang ketiga, terjemahan dinamis nyaeta mindahkeun bahasa
anu mertahankeun makna anu dikandung dina basa sumber sarta teu merhatikeun khususan dina basa sasaran. Terjemahan dinamis yaitu terjemahan yang memindahkan bahasa yang mempertahankan makna yang dikandung dalam bahasa sumber serta memperhatikan kekhususan dalam bahasa tujuan gitu. Saduran atau menyadur nyata terjemahan bebas anu mentingkeun makna atau amanat tapi ngebrehkeun make kekecapan sorangan. Saduran atau menyadur nyata terjemahan bebas yang mementingkan makna atau amanat tapi untuk mengungkapkannya menggunakan kata-kata sendiri. Nah, terjemahan budaya yang nu kalima, terjemahan budaya nyata nerjemahkeun makna tapi nyaruakeun jeung kabudayaan sasaran. Jadi terjemahan budaya mah menerjemahkan makna tapi harus menyamakan dengan kebudayaan yang dituju. Yang terakhir, terjemahan otomatis yaitu terjemahan yang menggunakan alat bantu. Nah, maju ke nerjemahkeun atau menerjemahkan. Dalam menerjemahkan tentunya tidak bisa langsung seenaknya, tentunya harus ada hal-hal yang harus diperhatikan dan tentunya harus ada syarat-syarat yang dipenuhi dalam menerjemahkan. Lanjut ke hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam menerjemahkan. Yang pertama adalah menerjemahkan teks kudu sakabehna atau nerjemahkeun teks kudu sakabehna supaya maksud jeung tujuan teks tina teks teh teu robah. Nah, menerjemahkan teks harus sepenuhnya supaya maksud dan tujuan dari teks tidak berubah, supaya maksud dari wacana dari teks itu tidak berubah. Contohnya dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata dengan. Nah, dengan di bahasa Sunda bisa beberapa kata, yaitu contohnya ada kata jeung dan oge dan juga ada kata kalawan. Nah, contoh kalimatnya begini. Tadi Dodi berangkat dengan ayahnya. Nah, di bahasa Indonesia itu. Di bahasa Sunda, tadi Dodi angkat jeung bapana. Nah, di kalimat kedua coba terjemahkan dengan baik. Nah, di sini tidak bisa diganti dengan jeung tapi dengan kalawan. Coba terjemahkeun kalawan merena. Jadi ada beberapa kata yang mempunyai arti yang sama tapi dalam kata-katanya berbeda. Begitu. Yang kedua atau nu kadua aya sababaraha kecap atau kata anu teu bisa diterjemahkeun. Nah, jadi ada beberapa kata di bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda yang tidak bisa diartikan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Sunda. Contohnya di bahasa Indonesia ada kata, kita mengenal dengan kata rumah sakit, teknisi atau komputer. Nah, rumah sakit, teknisi atau komputer di sini tidak bisa langsung diartikan ke bahasa Indonesia. Kita harus tetap menggunakan kata rumah sakit atau menggunakan kata teknisi atau menggunakan kata komputer karena tidak bisa diterjemahkan. Contoh kalimatnya begini. Pak Didin bekerja di rumah sakit sebagai teknisi. Pak Didin didamel di rumah sakit salaku teknisi. Jadi di sini rumah sakit di sini tidak bisa diartikan dengan imah gering dalam bahasa Sunda, tidak bisa. Hal yang harus diperhatikan di menerjemahkan yang ketiga adalah dina narjamahkeun babasan atau paribasa kudu dipariksa heula sasoraana. Nah, dalam bahasa Sunda ada babasan, kita mengenal ada babasan dan paribasa. Nah, babasan dan paribasa di sini tidak bisa diartikan langsung ke bahasa Indonesia. Misalnya contohnya keras kepala di bahasa Indonesia. Nah, di sini harus dicari dulu nih persamaan keras kepala di bahasa Sunda apa. Tidak langsung bisa diartikan dengan heuras hulu, tidak bisa. Yang keempat, sababaraha kecap miboga makna anu leuwih ti hiji, jadi kudu dibaca heula sakabehna. Ada beberapa kata yang mempunyai makna lebih dari satu, jadi harus dibaca lebih dahulu semuanya. Minimal sampai koma atau sampai titik. Jadi dibaca dulu semuanya, tidak bisa langsung diartikan nih satu per satu atau kata per kata. Contohnya bisa di bahasa Indonesia. Nah, bisa ini mempunyai dua arti dalam bahasa Sunda. Ada bisa ya bisa,
atau bisa juga berupa racun. Nah, contoh kalimatnya begini ya. Jangan dekati ular itu, bisa jadi itu ular ada bisanya. Nah, di bahasa Sunda itu jadinya begini. Ulah di deketan orai eta, bisa jadi eta orai aya peurahna. Nah, bisa dibedakan ya. Bisa yang pertama dan bisa yang kedua. Kalau bisa yang pertama menunjukkan bisa atau bisa, yang kedua berbisa begitu. Hal-hal yang harus diperhatikan yang kelima yaitu memperhatikan ragam bahasa. Nah, contohnya di kata bahasa Indonesia kita mengenal kata makan ya makan saja. Kita ke orang tua makan ya makan, ke orang sepantaran makan ya makan. Nah, di bahasa Sunda tidak bisa begitu. Makan itu bisa mengandung beberapa arti, ada tuang, ada nada, atau bisa juga dahar begitu. Jadi kita harus konteks kalimatnya bagaimana, ragam bahasanya bagaimana, apakah kita berbicara dengan orang tua, apakah kita bicara dengan sepantaran begitu. Nah, padika narjamahkeun atau syarat menerjemahkan. Dina narjamahkeun teh aya padikana atau aturan. Nah, nu narjamahkeun tangtuna kudu miboga kamampuh dina basa anu rek ditarjemahkeun. Aya 3 kamampuan anu kudu diboga. Nah, setidaknya orang yang menerjemahkan harus mempunyai 3 kemampuan dalam bahasa yang mau diterjemahkan, yaitu kemampuan gramatikal, kedua kemampuan sosiolinguistik, dan yang ketiga kemampuan semantik. Nah, begitu saja materi terjemahan kali ini. Hatur nuhun, urang tepang deui dina pangajaran salajengna. Mugia urang tiasa nyandak sababaraha hal pangajaran atau beberapa hal yang bisa diambil. Saya minta maaf bila ada beberapa kata atau beberapa kalimat yang tidak jelas. Nada sihapuntenna, atur nuhun, urang tepang deui dina pangajaran salajengna.